Udah, ini udah kepegang. Kita tinggal balik. Nah, 2 titik ini tinggal kita tandain, terus kita lobangin. Nah, 2 titik ini kita tandain, kita lobangin. Oke, jadi dia titik. Lobang 17-nya include dengan ininya, lobang buat hangingnya. Oke, kita tinggal potong. Udah selesai, kita tinggal potong, masukkan ke ininya, kita pasang ke brake depannya. Oke guys, balik lagi. Sekarang kita mau bagaimana cara bikin lobang memodifikasi stick, ya, memodifikasi stick yang akan digunakan untuk stay depan dengan menggunakan lobang 17. Oke. Tapi sebelum kita lanjutin, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Karena kenapa? Karena kalau nggak subscribe, ada video-video baru, teman-teman semua pasti bakalan ketinggalan. Oke? Dan apa yang kita akan sharing di sini akan sangat-sangat membantu teman-teman semuanya pada saat lomba. Oke? Ya, jangan lupa tolong klik tombol subscribe. Dan jangan di-skip nontonnya. Karena kenapa? Nanti kepotong-potong informasi yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara utuh. Gitu. Karena ada step by step-nya yang kita mau bikin. Oke? Ya. Lanjut. Oke. Sekarang orang balapan terutama di tiga jalur ya. Stay depannya ini, rollernya ini pakai roller 13. Tapi lubang yang dipakai itu lubang 17. Kalau ini kan roller 19 pakai lubangnya di 19. Sekarang stay depannya 17 lubangnya, tapi yang dipakai 13. Jadi si mobil itu posisinya dia lebih kerucut. Kalau dulu pakainya di lubang 13, jadi dia agak kerucut banget. Kalau sekarang dia agak kebuka sedikit, tapi tetap kerucut. Oke, fungsinya apa? Fungsinya pada saat loncat mobil itu jauh lebih anteng dia, nggak terlalu liar jadinya. Maksudnya ya loncat tuh lebih lurus lah sedikit, terutama ngadepin trek-trek yang lantainya umpamanya kurang bagus. Jadi pas kena tanjakan slope-nya miring, atau memang treknya kurang bagus, miring, gitu. Nah, ngakalinnya pakai apa? Ya kita depannya kita kecilin, kita kerucutin. Dulu awalnya sempat pakai lubang 13, jadi hanya pakai stick ini. Jadi stick lubang 19, ini kan stick lubang 19. Stick ini kan lubangnya lubang 19, tapi dipakein roller 13, jadi dia makin kerucut, lebih menyudut. Nah, pakai itu terlalu liar, terlalu galak di interchange-nya. Dan ilmu ini ditemukan oleh, nah ini dia yang nemuinnya. Pasti udah pada kenal semuanya,
Ini dia master kita. Oke, siapa? Nanti tolong subscribe linknya di bawah untuk master kita, Om Nick Official dan Om Dede. Dede ini IG-nya. Oke. Nah, jadi kalau dulu masih ini cuma sekarang udah rahasia umum ya, karena udah banyak ini juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, gimana Om mau bikinnya? Karena lobang 17 itu tidak ada di semua stick. Hanya di stick-stick tertentu. Contohnya di sini. Ini sama yang Batman satunya lagi, setahu saya. Itu ada lobang 17-nya. Nah, kalau kita ngambil ukuran begini, ini nggak ketemu. Atau kita pakai ini, nggak ketemu. Karena lubang 17-nya tuh, kalau ini tuh lubang 17-nya ada di sini. Ini nih lubang 17. Oke, ini lubang 17. Kebanyakan sekarang orang makainya stick ini kita potong, di align di sini, digabung di sini. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah gimana kita mau ngambil titik center untuk ini hanging, dudukan hangingnya. Nah, gara-gara ini pun sempat bermasalah karena kenapa? Teman-teman tolong ingat ya, kita bermain Tamiya itu penuh dengan kreativitas ya. Kalau kayak sekarang kan kemarin sempat beredar, oke ini stick KW memang aftermarket, tapi bentuknya menyerupai sama persis plug. Di sini tuh nggak ada lubang 17, bawaan pabriknya tuh nggak ada kecuali kita modif. Oke, nah gimana cara modifnya? Ada dua opsi, teman-teman mau pakai ini atau mau pakai ini. Kalau saya sarankan lebih gampang tuh pakai ini. Ya. Nah, di sini untuk lubang 17 itu sudah ada sebetulnya di titik 13 ini dan titik 19 ini, kalau kita gabung itu jadi lubang 19. Jadi kita tinggal potong di nih, lubang 13 yang ujung sini kita potong, dia jadi ini ke sini, ini ke sini, itu jadi sama lebarnya dengan lubang 17 ini. Kita ukur ya. Oke. Sini ketemu sini. Oke, masuk ya, pas 86 mm, berarti 8,6 cm. Ini kita lock dulu biar nggak goyang. Ini ketemu sini. Tuh. Pas, sama. Jadi kita tinggal buang lubang ini. Sticknya jadinya lebih rapi. Oke, sama. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana, karena kan pada saat ini digeser, lubang ini dibuang, otomatis ini bergeser. Nah, lubang ini, lubang 2 ini akan hilang. Bukannya hilang, maksudnya bergeser juga untuk posisi ini. Nah, untuk posisi hanging ini, tiang hanging, dia akan bergeser juga.
Gimana caranya kita balikin ke titik senternya? Gampang. Nah, ini kita ada bikin board. Jadi dia tinggal taruh sini. Oke. Taruh sini. Ini agak ribet, agak ribet. Nah, udah, ini udah kepegang. Kita tinggal balik. Nah, 2 titik ini tinggal kita tandain, terus kita lobangin. Nah, 2 titik ini kita tandain, kita lobangin. Oke, jadi dia titik lobang 17-nya include dengan apa ininya, lobang buat hangingnya. Oke, kita tinggal potong. Sudah selesai, kita tinggal potong, masukkan ke ininya, kita pasang ke brake depannya. Udah, kalau selesai kita potong, semuanya udah jadi. Tinggal kita tempel di sini, masukin. Udah, lubangnya pasti center. Jadi kita pakai mobil stick roller 17. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi. Nah, kalau mau pakai ini pun bisa. Ini tinggal dipotong. Kita lapis 2, kita potong, kita bentuk. Kita taruh di sini. Tapi jadi agak tidak rapi. Dan kita untuk menyusun derajatnya juga agak repot. Oke. Nah, kalau untuk yang ini gimana, Om? Sama aja. Ini ada beberapa lubangnya, tinggal kita adjust saja. Jadi dia ketemu. Nah, tapi untuk ini teman-teman mesti lakuin satu hal yang teman-teman mesti lakuin terlebih dahulu adalah lubang ini ditutup dulu. Nah, lubang 13 sama 19-nya ini teman-teman tutup dulu. Tutupnya pakai apa? Bisa teman-teman tutup pakai potongan karbon, bekas-bekas sisa potongan, contohnya kayak gini-gini, ini dibentuk, dikecilin, dimasukin, terus dilem. Udah, atau teman-teman bisa beli karbon stick, ada di Tokopedia tuh, yang 2 mm. Dia udah benar-benar tube dia, kayak selang kecil dia. Udah tinggal dimasukin ke sini, dilem, dipotong. Udah kering, baru teman-teman cetak lubang barunya. Oke? Ingat teman-teman, kita bermain Tamiya itu bermain penuh dengan kreativitas. Ya. Boleh menggunakan KW atau bahasa halusnya aftermarket, tapi jangan juga main cetak gitu.
Karena kalau kayak begitu, semua orang bisa tinggal beli papan ini, papan FRP, papan karbon yang lembaran, digambar bentuk kayak begini, pakai AutoCAD, lubangnya udah dapet, pakai AutoCAD, bawa ke tempat milling CNC, dipotong, selesai. Jadi dia kayak begini. Tapi nggak begitu juga caranya. Ya, ini sebagai himbauan aja. Soalnya kalau kayak begitu, jangan main STO lagi. Mendingan main slope aja sekalian. Gitu. Itu namanya membunuh kreativitas. Tapi kan Om, untuk beginner itu sangat-sangat membantu. Betul. Betul, sangat-sangat membantu untuk beginner. Tapi mau sampai kapan? Itu pertanyaannya. Ya, ada kreativitasnya. Hargai orang lain. Ya, apalagi kalau kita dapat ilmu, terus kita mau berbuat sesuatu, biasakan kulon nuwun, permisi sama yang punya ilmu, sama yang nemuin. Karena kenapa? Mereka nemuin lubang itu, mereka butuh perjuangan, ada tenaga, ada effort, ya, ada pikiran, ada bahan, ada keringat di situ. Tolong itu dihargai. Jangan kalian cuma tahu dari orang, udah cuma dikasih tahu, terus main hajar. Ingat, dunia Tamiya kecil. Oke, sekali lagi, lubang 17 ini pun pertama kali ditemuin sama master kita dua orang ini, yaitu Nico, Om Nick. Bisa di follow nanti ya, buat teman-teman, di subscribe IG-nya, YouTube channelnya ada di link description. Ya, Om Nick, atau buka YouTube cari Om Nick Official. Oke, atau Dedek. Cari Dedek. Ada saya share juga ini link. Oke. Jadi teman-teman sampai di sini ya, saya ucapin terima kasih udah nonton videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk kita lebih kreatif lagi. Karena yaitu Tamiya ini industri kreatif sebetulnya. Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi, jangan lupa subscribe. Hehe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, video berikutnya kita akan bahas mengenai apa? Kita akan coba bahas mengenai utang saya yang belum adalah bikin loose gear. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sambil ngabuburit, mari kita ngoprek bareng-bareng. Ada pertanyaan atau apapun itu, silahkan di kolom komen. Sebisa mungkin, secepat mungkin saya bisa jawab, saya akan jawab. Oke, terima kasih. Salam kreatif, kelontang itu adalah mitos.